A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Sebelum kita mengaji, kita adakan Al-Fatihah untuk pengarang matan Al-Hikam, pengarang syarah, baik itu pengarang syarah yang di luar maupun syarah yang di dalam. Kemudian kepada guru, khusus guru Ambo yang telah mengajarkan kita Al-Hikam yaitu Buya Haji Kampung Paneh. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatis shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi apa lafaznya Malin? Di kaji kita malam kini halaman 29 di pertengahan ya. Ukhroj. Tadi Malin. Ukhroj fi'il amar. Ukhroj birriyadati wal mujahadati min awsafi basyariyatika al-mazmumati sawa'an kanat tilkal awsafi zahiratan wahya al-qa'imatu bil jawarihi kaghibatin wa namimatin wa qatlin wa salbin aw batinatan. Wahya al-qa'imatu bil qalbi ka kibrin wa ajbin wa riyain wa sum'atin wa haqadin wa hasadin wa hubbi jahin wa malin ila ghairi dzalik. Keluarlah engkau dengan riyadhah dan mujahadah daripada sifat basariyah engkau. Keluarlah engkau dengan riyadah dan mujahadah daripada sifat basariyah engkau. Di kaji kita malam kini iko masih berkaitan dengan kajian di belakang. Kaji kita di belakang adalah bahwa Allah itu tidaklah terhijab. Yang terhijab adalah diri kita sendiri. Yang menghijab kita yaitu sifat-sifat kita yang tercela. Jadi kalau kita ingin hijab tadi terbuka, tersingkap tirai itu, kita harus keluar dari sifat basariyah awak. Di sifat basariyah itu yang mengongkong awak tuh, mengongkong. Membuat awak tertutup bagaikan bilik kamar, dinding kamar ya. Itu membuat awak terhijab. Di basariyah artinya adalah kemanusiaan. Di apa kita pahami dari basariyah itu? Basariyah itu merujuk kepada manusia dari segi jasmani dan rohani. Di basariyah itu lebih merujuk kepada jasmani. Jadi kalau sifat-sifat jasmani itu lebih kita manusia kok sama dengan hewan. Jadi secara fisik kita kan sama dengan hewan. Makanya Aristotle mengatakan bahwa definisi dari manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang berpikir. Jadi dari segi fisik manusia itu sama dengan hewan. Ada makan, ada minum, kemudian ada berhubungan
suami istri, ya, itu sama dengan hewan. Kemudian juga ada sifat-sifat manusia itu yang sama dengan hewan. Jadi sifat basariah itu, sifat kemanusiaan itu, nama yang dimaksud di situ adalah yang al-mazmumah. Daripada sifat basariah engkau yang dicaci, yang tercela maksudnya. Sawa'an kana tilkal ausafi zahiratan bersamaan adu demikian sifat itu ba'adanya zahir. Dan di sifat yang zahir itu bahayanya yang berdiri dengan anggota jawari, anggota tubuh. Di sifat basariah yang tercela itu yang pertama yang zahir seperti ghibah. Apa itu ghibah? Menggunjing ya. Bergunjing, mengumpat bahasa Indonesia ya. Atau memakai cian kekurangan orang lain. Aib orang lain, keburukan atau kekurangan orang lain. Dan namimah itu adu domba dan membunuh dan menyalip. Itu contoh dari sifat mazmumah yang zahir. Atau sifat basariah tadi itu yang batin, dan di batin banyak al-qaimatu bil qalb, yang berdiri dengan hati, seperti apa tuh? Seperti takbur, kibir itu takbur, sombong, tinggi hati. Dan ajab dan ujub, apa itu ujub? Kagum terhadap diri sendiri. Dan riya, itu riya memamerkan amal kepada orang lain. Di riya itu beramal dengan tujuan mendapatkan pujian orang lain, itu riya. Dan sum'ah, itu menceritakan amal kepada orang lain. Dan hakat dan hasad, dengki. Dan hubbi jahin, dan mengasihi tuah. Menyukai apa itu tuah? Pangke, jabatan, kebesaran, apa namanya itu? Hakka dan nasatan bersama artinya itu dengki. Hakat dengki, hasad dengki ya. Dan mengasihi tuah dan harato. Dia mencintai harta, mencintai nama. Jadi jah itu nama, kebesaran. Tuah. Hingga lain demikian. Jadi kalau kita ingin hijab tadi hilang dari diri kita harus keluar dari sifat basariah yang tercela, baik itu yang zahir maupun yang batin. Di dalam Syarh Al-Hikam, yaitu Ikas Al-Himam fi Syarh Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Ajibah, dikatakan bahwa manusia itu ada sifat-sifat hewani. Dalam diri manusia itu ada sifat hewani dan ada sifat syaitani, sifat setan. Jadi sifat yang mazmumah itu terdiri dari ada sifat hewan, ada sifat syaitan. Di sifat hewan yaitu sifat bahimah, binatang. Jadi kalaulah dihilangkan sifat-sifat bahimah tadi, sifat binatang, maka bergantilah dengan sifat-sifat kerohanian. Kalaulah hilang sifat-sifat syaitan, sifat syaitan itu seperti takbur, ujub, dengki, itu sifat syaitan itu. Tapi kalau berkaitan dengan hal yang zahir seperti tamak, ya, tidak seperti yang berkaitan dengan mengasihi, mencintai harta, itu adalah seperti berkaitan dengan seks, itu adalah
merupakan dari sifat-sifat hewani. Jadi kalau sifat hewan itu sudah hilang, itu akan berganti dengan sifat malaikat. Walamma kanat awsafil basariyati syamilatan. Walamma kanat awsaful basariyati syamilatan lil awsafil mahmudati. Dan tak kalau adalah sifat basariyah, sifat kemanusiaan itu melengkapi bagi sifat yang dipuji. Seperti taat dan iman, qata'atin wal imani, qata'ati wal imani, wahia ghairu muradatin abdali minha. Wahia ghairu muradati abdali minha. Biqaulihi. Jadi sifat basariyah tadi ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi di awal sebutkan keluarlah engkau dari sifat basariyahmu. Maksudnya adalah sifat basariyah yang tercela, bukan yang terpuji. Ananiyo daripada an kulli wasfi manaqidi li ubudiyatika. Munaqidi an kulli wasfi munaqidi li ubudiyatika. Daripada tiap-tiap sifat yang melawani bagi ubudiyah engkau. Boleh melawani atau membinasukan. Membinasukan bagi ubudiyah engkau. Artinya yang merusak bagi ubudiyah. Jadi kalau sifat yang merusak atau yang berlawanan bagi ubudiyah itu sudah pasti sifat basariyah yang tercela. Litakuna linida ilhaqi mujiban, karena bahwa ado engkau bagi seruan al-haq, ba'adonya orang memperkenankan. Jadi kalau awak Allah keluar dari sifat basariyah yang tercela, yang dicoco, maka awak bisa memperkenankan seruan al-haq, seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaka iza kharajta an tilkal awsafi al-mazmumati ittasafta bimahassinis sifat. Karena bahwa sungguhnya engkau apabila keluar engkau dari demikian sifat yang mazmumah, sifat yang tercela, sifat yang dicoco, ba'alah apabila bersifat engkau dengan nan bayak sifat, katawadu'i lillahi wal khusu'i baina yadaihi, seperti tawadu' bagi Allah dan khusu' antara hadapannya Allah. Wa ta'zimi li amrihi, dan membesarkan bagi perintahnya Allah. Wal hifzi li hududihi, dan menjaga bagi undang-undangnya Allah. Wal khaufi minhu, dan takut daripadanya Allah. Wal ikhlasu fi ubudiyati, dan ikhlas pada menyembahnya Allah, pada ubudiyahnya Allah. Fahina idzin yunadika nidaan ma'nawiyan bismil abdi. Maka ketika itu menyeru Allah akan engkau akan sempurna seruan yang maknawi dengan nama hamba. Fayaqulu laka ya ibadi, maka berkata Allah bagi engkau akato wahai hamba aku. Jadi kalau awak Allah keluar dari sifat-sifat mazmumah, maka otomatis awaklah batuka sifat tadi itu masuk kepada sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Kalau awaklah bersifat dengan sifat yang terpuji, maka ketika itu Allah menyeru awak dengan panggilan hamba. Fayaqulu laka
ya ibadi wahai hambaku. Fatujibahu biqaulika labbaika ya rabbi. Maka menjawab engkau, maka memperkenankan engkau akan ya Allah dengan kata engkau akan sempurna memperkenankan engkau wahai Tuhan. Wa takuna shadikan fi ijabatika, dan ada engkau adanya orang benar pada ijabah engkau, pada memperkenankan engkau. Li faqdi sifati minka, karena ketiadaan sifat daripada engkau, allati tatanafil ubudiyata wa taqtadir rububiyah. Jadi awak benar di situ. Allah panggil awak dengan panggilan hamba. Awak memperkenankan panggilan Allah tadi. Dan awak dalam memperkenankan tadi kita sudah menjadi orang yang benar. Kenapa benar? Karena awak telah bersifat, karena awak telah karena telah hilang sifat-sifat yang menafikan ubudiyah, dan telah muncul sifat-sifat yang menghendaki rububiyah. Wa takuna aidan min hadaratihi qariban, dan ada engkau ieu puluh daripada hadratnya Allah tu banyak orang ampi. Jadi yang pertama, awak memperkenankan seruan Allah. Setelah kita perkenankan seruan Allah, maka awak telah dekat dengan hadrat Allah. Jadi itu silazim namanya itu. Jadi dari jauh awak diimbau lah datang. Kalau Allah datang tentu awak dake. Jika ibarat kalau dibaratkan dengan dengan raju lah dulu kan, dari jauh awak dipanggil. Yang dipanggil itu kan jauh. Dari jauh lah dake. Kalau Allah memperkenankan seruan Allah, berarti awak lah dake je. Berarti awak lah dake dengan hadratnya. Fatahfazu minal auzari, mangko memelihara engkau daripada kesalahan. Jadi kalau Allah merasa dake dengan Allah, awak akan menjaga diri dari melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Wa tatayassaru lakal a'malu, dan mudah bagi engkau amal. Kalau Allah merasa dake dengan Allah, maka amal itu terasa mudah, artinya terasa ringan, tak barik kita beramal dulu lah. Ringan melaksanakan amal ibadah. Wa tatalazzuzu biha, dan lezat engkau dengan yu amal. Jadi mudah melakukan amal dan merasa lezat dalam beramal itu, merasa manis dalam beramal itu. Jika beramal itu, kadang-kadang beramal itu ada merasa lain beramal tapi merasa barik. Kemudian beramal tapi tidak terasa nikmatnya beramal tadi. Tidak terasa manis, tidak terasa lezat dalam amal tadi itu. Nah itu menandakan awak masih jauh dari hadrat Allah. Jadi kan ada itu satu kenikmatan dalam beramal. Betul tujuh kenikmatan dalam mengaji. Jikalau ada merasa nikmat dalam dengan ilmu, itu terasa lasuh, terasa nikmat. Seperti baca buku misalnya. Kalau orang yang nikmat baca buku itu susahnya menghentikan. Tapi kalau tidak terasa nikmat, barik baca salamat lah tutup lah. Itu tidak ada nikmat itu. Tapi kalau orang terasa nikmat membaca buku, pasti gantung di buku itu. Susah untuk melapihkan. Jadi bentuk tujuh dalam beramal, kalau merasa lezat dengan amal, maka otomatis kita susah untuk melepaskan diri dari amal itu. Wal farqu baina al mahfuzu wal ma'sumu
annal ma'sumu la yalimu bizambin albatah. Dan baramla perbedaan antara mahfuz dan ma'sum baramla bahwa sungguhnya maksum tidak terpakai maksum dengan dosa sekali-kali tidak. Jadi kau perbedaan antara maksum. Kalau para nabi dan rasul itu maksum. Sedangkan para wali itu disebut dengan mahfuz. Kalau maksum, para nabi dan rasul tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan dosa, itu maksum. Kalau mahfuz itu wal mahfuzu qad tahsulu lahu zilatun walakin la yakunu minhu israran bal yatubu min qaribin. Dan baramul mahfuz baramul terkadang-kadang hasil baginya mahfuz itu kesalahan, tergelincir. Dan tetapi tidak ada daripada mahfuz itu tidak ada mengekalkan atau mengekali. Tetapi taubat ya al mahfuz daripada nanampi. Kalau mahfuz yang namanya manusia selain nabi dan rasul itu pasti ada melakukan kesalahan. Tapi yang mahfuz itu walaupun melakukan kadang-kadang tergelincir tanpa disadari, kadang-kadang tergelincir melakukan kesalahan, tetapi capek kembali ingat Allah dan kembali bertobat kepada Allah. Itu disebut dengan allazina idza fa'alu fahisatan zakarullaha. Orang-orang yang apabila mereka melakukan yang fahisah, perbuatan yang keji, yang mungkar, capek ingat Allah, cepat kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Dia tidak hanyut dalam atau tidak tenggelam dalam perbuatan dosa itu. Itu mahfuz. Wa alam anna takhali anir razaili wa tahalli bil fadaili huwa hakikatu suluki indahum. Dan ketahuilah engkau bahwa sungguhnya takhali daripada nan kurang, sagalonan rendah, ya rasa itu yang kurang-kurang, yang rendah, yang kotor. Dan tahali dan berhias dengan al-fadail, dengan keutamaan-keutamaan, dengan kelebihan-kelebihan. Hionyo nanti tiup bala sungguhnya hakikat suluk pada sisi mereka itu sufi, orang tasawuf. Di kaji kita dari awal tadi itu, yang pertama adalah keluar dari sifat-sifat basariah yang tercela. Dengan bahasa lain, mensucikan diri dari segala sifat-sifat tercela. Baik itu yang zahir maupun yang batin. Itu disebut dengan takhali. Di penyucian, disucikan dulu. Kalau kita bagi contoh ibarat galai, galai itu dibasuh dulu, dibersihan dulu baik-baik, elok. Setelah disucikan dari sifat-sifat tercela, lalu diri kita hiasi dengan sifat-sifat terpuji. Itu disebut dengan tahalli. Di bekur tajalli. Di tahalli dan tajalli. Kalau yang buruk-buruk tadilah dibersihkan, yang zahir lah hilang sifat-sifat yang tercela, yang batin pembentuk tujuh, kemudian diganti dengan sifat-sifat terpuji, maka baru nan ketiga tajalli. Maka tajalli artinya jelas nyata. Artinya telah hilang hijab dari diri kita, dan diri kita tidak terhijab lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hilang hijab tadi itu. Ketika hijablah hilang, berarti kita lah bisa memandang Allah dengan mata hati yang disebut dengan musyahadah qalbiyah. Disebut dengan ma'rifah. Jadi kata pengarang sarah, hakikat suluk, hakikat perjalanan spiritual, perjalanan rohani itu adalah takhali dan tahalli. Jadi kalau dibacakan pendeknya tak tahalli cie, tahalli cie.
Tapi yang takhalli ko je ko bari. Kalau lah ta'amalan dapat sempurna, titik aja bedanya ya. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli. Yang ketiga tajalli ya. Cie kha, cie ha, cie jim. Takhalli, tahalli, dan tajalli. Di menyebutkan mudah artinya enggak? Takhalli. Tapi cakupan takhalli itu apa? Mensucikan diri lahir dan batin dari sifat-sifat tercela. Kalau yang zahir apa tuh? Dari dosa-dosa zahir. Mulai dari dosa mato, dosa anggota yang 7 dari dosa mato, dosa panca indera ya, dari mato, dosa talingo, dosa mulut, dosa lisan, dosa lidah. Kemudian dosa tangan, dosa kaki, dosa pawi. Itu dosa-dosa yang zahir. Kemudian sucikan hati dari dosa-dosa batin. Itu sifat-sifat tercela tadi itu. Seperti sombong, ya, takbur, tinggi hati, apalagi ujub, ria, sum'ah, hasad, takbur, apa tadi rakus ya, rakus tuh tamak ya, tamak, mencintai dunia, itu termasuk sifat-sifat tercela yang batin. Kemudian dihiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, kebalikan dari sifat tercela tadi itu. Dan tidaklah sempurna demikian wala yutimmu dzalika illa liman wafaqahullahu lima'rifati nafsihi. Dan tidak sempurna demikian kecuali bagi orang yang memberi taufik akan yusiman itu, bagi siman yang memberi taufik akan siman itu Allah bagi mengenal dirinya siman. Wa ma rakabat alaihi wa ma rukibat alaihi min mazamati sifat. Kata pengarang, tidaklah sempurna tahalli dan tahalli itu kecuali bagi orang yang Allah beri taufik untuk mengenal dirinya. Dan ma yang diraca orang yuma atinya siman dari peronan dicela sifat. Nah, jadi kuncinya apa bisa awak mensucikan diri dari sifat tercela itu? Kalau kita dapat taufik dari Allah untuk mengenal diri awak dan mengenal sifat-sifat tercela yang ada di diri awak. Tapi kalau awak tidak pernah kenal diri awak doh, awak tidak pernah tahu apa sifat-sifat tercela yang ada pada diri awak, maka tidak akan berhasil takhalli itu. Lianna man arafa zalika minha la yazalu muthiman laha masian zannahu biha. Karena bahwasanya siman yang mengenal siman akan demikian dari pendiri ba'alah sungguhnya sanantiasu yusiman ba'a senantiasa orang menuduh bagi diri. Masian zannahu biha, lagi orang menjahitkan sangko nyusiman dengan diri. Akhidha hazraha min hazrahu minha. Akhadha hazrahu minha. Lagi orang mengambil akan kepeliharaannya diri dari lagi orang mengambil kepeliharaannya nyusiman dari diri. Dinya orang yang mengenal dirinya, kemudian mengenal sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, apa yang akan timbul setelah itu? Orang tersebut senantiasa menuduh dirinya, artinya tidak merasa puas dengan diri sendiri, tidak nyaman dengan diri sendiri. Kemudian nyonda membayakkan sangko kepada diri, tapi menjahitkan sangko, artinya tidak menilai diri itu baik. Jadi kalau menyangko awak ke orang elok, awak kalau orang baik, itu tidak akan ada perubahan.
Kalau menyangko artinya baik sangko ke diri awak itu apa maksudnya itu? Awak lah hello, awak lah orang hello, awak lah orang alim, awak lah berilmu lah cukup. Tidak akan ada tuh keinginan untuk menambah ilmu. Awak merasa lah hello, maka awak akan merasa puas dengan diri sendiri, tidak akan ada perubahan. Jadi kau namanya budaya apa namanya kau? Ambo ada baca apa tadi postingan di Perdana Menteri Malaysia ada mengutip seorang pengarang buku yang berjudul dalam bahasa Inggris The Culture of Contentment. Budaya selesa, namanya budaya selesa. Pengarangnya John Kenneth Galbraith. Namanya itu malin budaya selesa atau budaya selesa, budaya nyaman dengan diri sendiri. Di budaya nyaman, kalau awak mengamalkan atau mempraktekkan atau lah masuk dalam budaya nyaman itu atau budaya selesa itu, maka tidak akan ada perubahan. Kau kaji wak gini kau. Orang yang tidak kenal dirinya, tidak kenal dengan sifat-sifat tercela yang terada pada dirinya, makanya akan merasa nyaman dengan diri, merasa selesa, merasa baik sangko ke diri. Jadi walaupun melakukan kesalahan, dia nyaman di situ. Nyalah melakukan korupsi misalnya, nyalah nyaman dengan budaya itu. Dia tidak merasa itu satu kesalahan. Maka tidak akan ada perubahan. Jadi, walaupun kaji tasawuf, tapi bisa dipraktekkan dalam semua bidang kehidupan. Jangan awak merasa nyaman dengan diri sendiri. Artinya jangan awak merasa puas dengan diri sendiri. Senantiasa awak itu menuduh diri sendiri dan menjadikan sangko kepada diri sendiri. Artinya kalau ada orang memuji awak, misalnya awaklah orang alim, jangan kita benarkan pujian tadi. Awak dalam hati awak, pujian tadi itu tidak benar. Sebenarnya awak masih banyak kurang ilmu. Memang awak berilmu ada, tetapi masih banyak kurang. Atau masih banyak orang lain yang ilmunya lebih tinggi. Nah, kalau dikatakan orang memuji awak ke orang yang suci misalnya, itu jangan kita benarkan. Awak menuduh diri awak, mengatakan bahwa ambo masih banyak dosa, masih banyak melakukan kesalahan. Jadi itulah kaji tasawuf. Jangan awak menilai orang lain, jangan awak hanya mengetahui sifat-sifat tercela yang dimiliki orang lain. Tapi awak juga yang penting sekali, yang utama sekali adalah awak mesti mengenal diri awak sendiri dan mengenal sifat-sifat tercela yang ada pada diri awak. Di orang lain hanya bisa menilai kita dari segi penampilan zahir. Kalau dari segi penampilan zahir itu bisa dinilai orang lain. Tetapi yang batin kita, sisi batin kita, sisi rohani kita, hati kita, isi hati kita, itu yang tahu hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenalilah dirimu. Kenalilah dirimu. Itu termasuk dari perkataan kalau tidak salah itu Plato ya. Kenalilah dirimu. Jangan awak sampai tidak kenal dengan diri sendiri. Wa illa waqa'a fima yaskhatu lahu min haitsu la yash'uru. Wa illa jika tidak, kalau awak tu tidak mampu mengenal diri awak tidak mampu mengenal kekurangan diri, tidak mampu mengenal sifat-sifat tercela yang ada pada diri awak, maka awak akan jatuh pada yang memarahkan yoma akan maulanya siman, daripada sakiro tidak inge siman. Jadi kalau kita gagal mengenal diri sendiri,
kita gagal mengenal sifat-sifat tercela atau kekurangan-kekurangan diri, aib diri sendiri, maka yang pertama adalah takhalli itu tidak akan pernah berhasil. Awak tidak akan pernah berubah, tidak akan ada perubahan dalam diri awak kepada arah yang lebih baik. Nah, kalau tahalli saja gagal, maka tahalli tidak akan pernah tercapai. Kalau tahalli tidak tercapai, maka tajalli juga tidak akan dapat. Anak dapat marah Allah, sahat ya. Padahal kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Kita minta kepada Allah itu as'aluka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridamu dan surgamu. Ridamu dan surga, dan aku berlindung, kami berlindung kepada Allah dari apa? Min sakhtika wan nar, dari marahmu, dari murkamu dan neraka. Jadi kau sangat penting sekali, walaupun pendek anda. Yang baris terakhir kau sangat penting. Wala yutimmu dzalika illa liman wafaqahullahu lima'rifatin nafsih. Dan tidak sempurna demikian kecuali bagi siman yang memberi taufik dan siman Allah bagi mengenal dirinya siman. Dan ma yang dirasakan orang yang mati ini daripada artinya siman daripada rakabat boleh juga, dan ma yang meracak yu diri atehnya siman rukibat dan ma yang diracakkan oleh mati siman daripada nan dicaci sifat. Di terakhir wa illa waqa'a fima yaskhatu maulahu min haitsu la yas'uru. Wa jika indak mangko bala jika indak jatuh yusiman padoma ia memarahkan yusimakan maulanya siman daripada sakira tidak ingin sementari tanpa disadari secara tidak sadar awak dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Di kuncinya, kesimpulannya Malin Haji Samsul Edi bahwa awak tidak boleh merasa puas dengan diri sendiri. Harus kenal diri sendiri, kenal dengan sifat-sifat awak, kekurangan awak, kemudian tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa nyaman atau selesa dengan diri sendiri. Jauhilah budaya selesa. Tadi itu Malin, bahasa Inggrisnya, the culture of contentment, budaya selesa. Jika budaya selesa, kalau puas dengan apa yang telah dicapai, itu orang itu tak akan ada kemajuan. Lah